Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada seminar hasil tesis saya. Perkenalkan, saya Elika Fikriyah, mahasiswa S2 Pendidikan Matematika UNP. Saya akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran berbasis penemuan terbimbing berbantuan GeoGebra terhadap pemecahan masalah peserta didik kelas 11 SMA Negeri. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Imade Arnawa, MSI, kepada dosen kontributor pertama saya, Dr. Yerizon, MSI, kontributor kedua, Dr. Andes Hendra Sarifuddin, MSI, PhD. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Yang melatar belakangi saya pada penelitian ini, yang pertama, pentingnya kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah masih rendah, hal ini didukung oleh hasil tes kemampuan awal yang masih rendah. Salah satu usaha untuk memperbaikinya adalah dengan menggunakan perangkat pembelajaran LKPD dan RPP berbasis penemuan terbimbing. Yang diharapkan adalah pengembangan perangkat pembelajaran berbasis penemuan terbimbing ini dengan bantuan GeoGebra akan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik, sehingga judul dari penelitian saya ini adalah Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika berbasis penemuan terbimbing berbantuan GeoGebra terhadap pemecahan masalah peserta didik kelas 11 SMA Negeri. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah karakteristik perangkat pembelajaran matematika berbasis penemuan terbimbing berbantuan GeoGebra yang dikembangkan pada materi semester 2 kelas 11 SMA Negeri yang valid, praktis, dan efektif. Yang kedua, bagaimanakah dampak atau efektivitas perangkat pembelajaran matematika berbasis penemuan terbimbing berbantuan GeoGebra yang dikembangkan pada materi semester 2 kelas 11 SMA Negeri. Tujuan pengembangan yang pertama, menghasilkan perangkat pembelajaran matematika berbasis penemuan terbimbing berbantuan GeoGebra yang dikembangkan pada materi semester 2 kelas 11 SMA Negeri yang valid, praktis, dan efektif. Yang kedua, mendeskripsikan dampak atau efektivitas perangkat pembelajaran matematika berbasis penemuan terbimbing berbantuan GeoGebra yang dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas 11 SMA Negeri. Selanjutnya, spesifikasi produk. Produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini adalah RPP dan LKPD berbasis penemuan terbimbing berbantuan GeoGebra untuk kelas 11 SMA Negeri. Pentingnya pengembangan. Yang pertama, bagi peserta didik. Yang kedua, bagi peneliti. Yang ketiga, bagi sekolah. Selanjutnya, asumsi. Yang pertama, perangkat pembelajaran model penemuan terbimbing membuat peserta didik terlibat secara aktif mengikuti pembelajaran matematika. Yang kedua, peserta didik dan pendidik dapat menggunakan LKPD berbasis penemuan terbimbing berbantuan GeoGebra dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, dengan menggunakan RPP dan LKPD berbasis penemuan terbimbing berbantuan GeoGebra mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Keterbatasan pengembangan. Pengembangan ini terbatas pada perangkat pembelajaran matematika penemuan terbimbing berbantuan GeoGebra terhadap pemecahan masalah peserta didik kelas 11 SMA Negeri. Selanjutnya, ini istilah definisi yang digunakan. Dapat saudara lihat pada layar PowerPoint. Saya lanjut. Yang kedua, bab kedua yaitu kajian pustaka. Yang pertama, landasan teori. Ini merupakan teori-teori yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama, model penemuan terbimbing. Kedua, kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, GeoGebra. Yang keempat, perangkat pembelajaran. Yang kelima, kriteria kualitas produk. Yang keenam, model Plum. Selanjutnya, penelitian relevan. Yang pertama, Septiana DKK 2018. Yang kedua, Sukayasa 2018. Yang ketiga, Batubara Ismail Hanif 2018. Yang keempat, Susanti 2017. Yang kelima, Nitya Roza 2018. Terakhir, Yerizon 2017. Kerangka konseptual. Pada kerangka konseptual dapat saudara lihat pada layar PowerPoint.
Saya lanjutkan. Selanjutnya bab ketiga, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini berjenis design research. Yang kedua, model pengembangan. Model yang digunakan model Plum. Tahap-tahap yang terdiri dari model Plum. Yang pertama, analisis pendahuluan. Yang kedua, prototyping phase. Yang ketiga, fase penilaian. Selanjutnya, prosedur pengembangan pada analisis pendahuluan. Yang dilakukan adalah analisis kebutuhan, analisis kurikulum, analisis konsep, analisis karakteristik peserta didik. Yang kedua, prototyping phase. Yang dilakukan pertama, prototype 1 meliputi evaluasi diri dan validasi ahli. Yang kedua, prototype 2 meliputi evaluasi satu-satu atau one-to-one evaluation. Yang ketiga, prototype 3 meliputi evaluasi kelompok kecil atau small group evaluation. Yang keempat, prototype 4 meliputi uji lapangan. Terakhir, fase penilaian yaitu uji lapangan, uji praktikalitas, dan uji efektivitas. Uji coba produk ini merupakan prosedur uji coba pengembangan. Dapat saudara lihat pada layar PowerPoint. Selanjutnya, subjek uji coba. Uji coba dilakukan pada peserta didik kelas 11 SMA Negeri 2 Pulau Punjung. Jenis data. Pada penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, masukan, komentar, kritik, dan saran. Data yang kuantitatif diperoleh dari hasil lembar observasi, hasil tes, kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data yang pertama, preliminary research. Yang dilakukan yaitu lembar analisis kebutuhan, lembar analisis studi kurikulum, lembar analisis konsep, dan lembar analisis peserta didik. Yang kedua, lembar observasi dan pedoman wawancara. Selanjutnya, instrumen validitas. Instrumen yang digunakan pada instrumen validitas ini yang pertama, lembar self-evaluation. Yang kedua, lembar validasi RPP dan LKPD. Untuk lembar validasi RPP dan LKPD, selanjutnya, rekapitulasi rata-rata nilai validitas. Dapat saudara lihat pada rekapitulasi ini, yang pertama lembar evaluasi sendiri atau self-evaluation dengan rata-rata indeks validitas 3,57, kriteria sangat valid. Yang kedua, lembar validasi RPP, rata-rata indeks validitas 3,41, kriteria sangat valid. Yang ketiga, lembar validasi LKPD, rata-rata indeks validitas 3,44, kriteria sangat valid. Sehingga rata-rata dari keseluruhan adalah 3,47 dengan kriteria sangat valid. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data pada instrumen kepraktisan. Yang pertama, lembar observasi ketelaksanaan RPP. Yang kedua, angket respon peserta didik terhadap LKPD. Yang ketiga, angket respon guru terhadap RPP dan LKPD. Yang keempat, pedoman wawancara. Selanjutnya, instrumen keefektivitasan, yaitu tes kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Teknik analisis data, yang pertama, analisis lembar validitas, memberi skor setiap item yang divalidasi, menentukan rata-rata validitas tiap item, menentukan kevalidan perangkat. Yang kedua, analisis lembar praktikalitas, memberi skor pada lembar observasi dan angket praktikalitas, mendeskripsikan angket praktikalitas perangkat dengan teknik analisis frekuensi data, menentukan praktikalitas perangkat pembelajaran. Selanjutnya, analisis lembar efektivitas. Yang pertama, pemberian nilai pada hasil tes peserta didik. Yang kedua, menentukan persentase peserta didik yang tuntas. Selanjutnya, teknik analisis data pada keefektifan produk. Perangkat pembelajaran matematika berbasis penemuan terbimbing berbantuan GeoGebra dikatakan efektif pada penelitian ini apabila jumlah peserta didik yang mencapai KKM itu besar sama dari 65% yang pada kategori efektif. Selanjutnya, bab 4 hasil penelitian. Yang pertama, hasil analisis kebutuhan. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan di sekolah belum mampu meningkatkan motivasi dan minat belajar matematika peserta didik, sehingga berakibat pada kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis dan kurangnya keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, hasil analisis kurikulum.
Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013, kelas 11 KD 36 sampai KD 3.10. Yang ketiga, hasil analisis konsep. Pokok bahasan yang ada pada materi semester 2 kelas 11 ini, yang pertama barisan aritmatika dan geometri, yang kedua limit fungsi aljabar, yang ketiga turunan fungsi aljabar, yang keempat terakhir integral. Karena keterbatasan waktu, jadi pada penelitian ini yang dibahas hanya terbatas pada turunan fungsi aljabar. Selanjutnya, hasil analisis peserta didik. Yang pertama, peserta didik lebih suka belajar berkelompok. Yang kedua, peserta didik lebih banyak menggunakan buku paket. Yang ketiga, peserta didik menyukai LKPD yang tidak banyak soal. Yang keempat, LKPD menggunakan warna dominan yang disukai peserta didik adalah warna biru, sedangkan ukuran yang diinginkan peserta didik adalah ukuran LKPD yang biasa digunakan. Serta tulisan yang paling disukai peserta didik adalah komik. Selanjutnya RPP. RPP disesuaikan dengan kurikulum 2013, identitas mata pelajaran, KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi, kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan komponen-komponen penemuan terbimbing dan penilaian. Selanjutnya LKPD, cover, kata pengantar, daftar isi, KI dan KD, indikator dan tujuan, halaman judul dan petunjuk penggunaan. Kegiatan peserta didik berbasis penemuan terbimbing dan latihan setiap pertemuan. Hasil self-evaluation. Yang pertama, aspek yang dinilai kesalahan pengetikan. Terdapat kesalahan dalam penulisan kata seperti kekurangan huruf, terdapat kesalahan spasi. Yang setelah direvisi tidak terdapat kesalahan lagi. Selanjutnya ketepatan penggunaan tanda baca. Terdapat kesalahan dalam penggunaan tanda baca seperti penggunaan tanda titik untuk akhir kalimat. Setelah direvisi tidak terdapat kesalahan lagi. Terakhir, ukuran tulisan kegiatan pembelajaran dalam tabel RPP terlalu kecil. Sehingga setelah direvisi sudah disesuaikan. Hasil self-evaluation untuk LKPD. Yang pertama, kesalahan pengetikan. Terdapat kesalahan dalam penulisan kata seperti kekurangan huruf. Terdapat kesalahan spasi. Setelah direvisi tidak terdapat kesalahan lagi. Yang kedua, ketepatan penggunaan tanda baca. Terdapat kesalahan dalam penggunaan tanda baca seperti penggunaan tanda titik untuk akhir kalimat. Setelah direvisi tidak terdapat kesalahan lagi. Yang ketiga, ukuran tulisan. Ukuran tulisan kegiatan tahapan-tahapan penggunaan GeoGebra dalam tabel terlalu kecil. Setelah direvisi, ukuran tulisan sudah diperbesar. Yang terakhir, ketersediaan tempat memadai untuk menyelesaikan masalah. Ketersediaan tempat untuk menyelesaikan masalah terlalu sedikit. Setelah direvisi, maka ketersediaan tempat untuk menyelesaikan permasalahan sudah disesuaikan. Selanjutnya, ini saran para ahli. Terdapat beberapa saran para ahli, dapat saudara lihat pada layar PowerPoint. Ini juga merupakan saran para ahli untuk LKPD pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan pertemuan ke-6. Selanjutnya, hasil validasi para ahli. Hasil validasi para ahli, yang pertama untuk RPP, dapat dilihat untuk penyajian didaktik, indeks validitasnya 3,46, kategori sangat valid. Yang kedua, kelayakan isi 3,43, kategori sangat valid. Yang ketiga, kebahasaan, indeks validitas 3,4, kategori sangat valid. Sehingga rata-rata totalnya 3,43 dengan kategori sangat valid. Selanjutnya, hasil validasi untuk LKPD. Untuk aspek yang dinilai, penyajian atau didaktiknya, indeks validitas 3,56, kategori sangat valid. Kelayakan isi 3,44, sangat valid. Kebahasaan 3,75 sangat valid, kegrafikan atau tampilan 3,25 sangat valid. Sehingga rata-rata indeks validitas 3,5 sangat valid. Selanjutnya hasil wawancara pada tahap one-to-one dapat dilihat pada layar PowerPoint.
Aspek penilaiannya yang pertama, penyajian LKPD berbasis penemuan terbimbing berbantuan GeoGebra. Aspek yang dinilai yang kedua, kemudahan penggunaan LKPD berbasis penemuan terbimbing berbantuan GeoGebra. Yang ketiga, ketepatan alokasi waktu, pengerjaan, dan keterbacaan LKPD berbasis penemuan terbimbing berbantuan GeoGebra. Selanjutnya, hasil bantuan evaluation atau evaluasi 1. Yang pertama, secara umum peserta didik sudah mampu memahami materi yang disajikan dengan jelas dan mampu mengikuti berbagai aktivitas yang terdapat dalam LKPD. Yang kedua, desain warna dan tampilan LKPD yang dominan berwarna biru dan warna cerah lainnya terlihat menarik bagi peserta didik, sehingga mendorong peserta didik untuk memahami permasalahan pada LKPD. Berikutnya, ini adalah hasil revisi pada tahap bantuan. Terdapat pada layar PowerPoint tampilan LKPD pada pertemuan 1 sebelum direvisi dan sesudah direvisi. Pada sebelum direvisi, untuk tabel untuk tempat penyelesaian masalahnya masih sedikit atau belum disesuaikan, setelah direvisi sudah disesuaikan. Selanjutnya, hasil wawancara pada small group. Aspeknya dinilai penyajian LKPD berbasis penemuan terbimbing berbantuan GeoGebra. Yang kedua, kemudahan penggunaan LKPD berbasis penemuan terbimbing berbantuan GeoGebra. Yang ketiga, ketepatan alokasi waktu, pengerjaan, dan keterbacaan LKPD berbasis penemuan terbimbing berbantuan GeoGebra. Untuk lebih lengkapnya dapat saudara lihat pada layar PowerPoint. Saya lanjutkan. Tahap penilaian yang pertama, praktikalitas perangkat pembelajaran. Uji praktikalitas dilakukan dengan memberikan angket respon perangkat pembelajaran kepada guru dan memberikan angket respon LKPD kepada peserta didik, yaitu 3 orang siswa yang telah mengikuti one-to-one evaluation dan 6 orang siswa yang telah mengikuti small group evaluation. Selanjutnya, hasil rekapitulasi angket respon. Yang pertama, angket respon guru, angket praktikalitas RPP yaitu 86,01, sangat praktis. Angket praktikalitas LKPD 86,33, sangat praktis. Yang kedua, angket respon peserta didik, angket praktikalitas LKPD-nya 85,64, sangat praktis. Selanjutnya, tahap penilaian efektivitas perangkat pembelajaran. Uji efektivitas dilakukan dengan memberikan soal kemampuan pemecahan masalah matematis kepada 3 orang siswa yang telah mengikuti one-to-one evaluation dan 6 orang siswa yang telah mengikuti small group evaluation. Hasil analisis dilakukan terhadap indikator kemampuan pemecahan masalah matematis. Rata-rata hasil kemampuan pemecahan masalah matematis 9 orang siswa adalah 84,63 dengan kategori sangat efektif. Selanjutnya, validitas perangkat pembelajaran. Yang pertama, validitas RPP. RPP yang dikembangkan berdasarkan kurikulum 2013, revisi 2016 pada kompetensi dasar matematika sudah memenuhi berbagai aspek, diantaranya komponen RPP sudah sesuai dengan kurikulum 2013, sudah berbasis penemuan terbimbing dengan pendekatan saintifik. Berdasarkan hasil tersebut, dari segi validitas isi dan validitas konstruk, untuk RPP berbasis penemuan terbimbing berbantuan GeoGebra sudah valid atau sangat valid, sehingga RPP ini dapat digunakan sebagai pedoman guru dalam menjalankan pembelajaran matematika di kelas. Selanjutnya, validitas perangkat pembelajaran pada validitas LKPD. Validasi LKPD dilakukan sama seperti pada memvalidasi RPP, yakni melalui self-evaluation dan expert review. Cara memberikan LKPD yang telah di-self-evaluasi kepada masing-masing validator. Rata-rata aspek penyajian yaitu 3,5 dengan kriteria sangat valid. Selanjutnya, praktikalitas perangkat pembelajaran. Hasil uji praktikalitas berdasarkan hasil angket respon peserta didik diperoleh persentase kepraktisan 85,64% dengan kategori sangat praktis. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran berbasis penemuan terbimbing berbantuan GeoGebra telah praktis. Selanjutnya, efektivitas perangkat pembelajaran. Berdasarkan nilai tes kemampuan pemecahan masalah yang menunjukkan
bahwa nilai yang diperoleh peserta didik dari kelas uji coba untuk melihat keefektifan perangkat pembelajaran yang dikembangkan meningkat dari tes awal kemampuan pemecahan masalah ke tes soal kemampuan pemecahan masalah akhir, di mana dari 9 orang yang mengerjakan soal kemampuan pemecahan masalah, 7 orang mendapatkan nilai di atas KKM atau 77,78%, dan 2 orang mendapatkan nilai di bawah KKM. Jadi dapat disimpulkan perangkat pembelajaran berbasis penemuan terbimbing berbantuan GeoGebra yang telah dikembangkan sudah efektif. Selanjutnya, keterbatasan pada penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan sampai tahap small group evaluation. Yang kedua, waktu penelitian yang bersamaan dengan adanya pandemi COVID-19, sehingga penelitian hanya bisa dilakukan sampai tahap small group evaluation. Yang ketiga, karena pandemi COVID-19, sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring, sehingga penelitian one-to-one evaluation dan small group dilakukan di rumah peneliti. Yang keempat, uji efektivitas tidak dapat dilakukan dalam skala besar. Kesimpulan. Untuk bab 5, yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria valid dari segi isi dan konstruksi. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran matematika berbasis model penemuan terbimbing dengan berbantuan GeoGebra yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria praktis. Selanjutnya, implikasi. Penelitian ini telah menghasilkan perangkat pembelajaran berbasis model penemuan terbimbing untuk peserta didik kelas 11 SMA pada materi semester genap yang valid, praktis, dan efektif dalam mencapai indikator kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Perangkat pembelajaran berbasis model ini dapat dijadikan sumber belajar bagi peserta didik dalam pembelajaran matematika. Dengan menggunakan perangkat pembelajaran berbasis penemuan terbimbing, proses pembelajaran menjadi efektif dan peserta didik terbiasa dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, saran. Saran yang pertama, perangkat pembelajaran berbasis penemuan terbimbing untuk materi kelas 11 SMA atau MA semester genap yang dikembangkan ini telah dinyatakan valid, praktis, dan efektif, sehingga disarankan untuk dapat digunakan oleh guru matematika sebagai alternatif dalam pembelajaran. Yang kedua, bagi peneliti lainnya, disarankan untuk dapat mengembangkan perangkat pembelajaran lain yang berbasis model penemuan terbimbing. Diharapkan ada uji coba lanjutan di sekolah lain untuk melihat praktikalitas dan efektivitas yang lebih luas terhadap perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan. Terakhir, bagi guru matematika maupun peneliti yang akan menggunakan perangkat pembelajaran berbasis model penemuan terbimbing, agar dapat memperhatikan pengalokasian waktu ketika pelaksanaan pembelajaran, karena dalam tahap diskusi akan menggunakan waktu yang agak lama. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.